Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang sel prokariotik, sel eukariotik, dan juga organisme aseluler. Sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu kita bahas apa itu sel. Sel merupakan unit fungsional, struktural, dan hereditas terkecil pada makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional yang berarti setiap fungsi dari makhluk hidup bisa dijalankan oleh sel. Contohnya, makhluk hidup dapat bereproduksi, maka sel pun dapat bereproduksi. Oke, kita kembali ke pembahasan awal yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada makhluk hidup, kita dapat menjumpai sel prokariotik pada bakteri dan sel eukariotik pada tumbuhan dan hewan. Sel prokariotik sendiri merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan banda Golgi. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik dan sel eukariotik keduanya memiliki membran plasma yang berfungsi sebagai pembatas antara ekstraseluler dan intraseluler. Nah, di dalam sel terdapat komponen yang strukturnya semi-fluid, yaitu sitosol, yang berfungsi sebagai wadah bagi komponen-komponen padat yang ada pada sel eukariotik dan prokariotik. Terdapat dua komponen yang sama, yaitu yang pertama ribosom. Ribosom sendiri berfungsi untuk memproduksi protein, dan yang kedua adalah materi genetik atau DNA. Selanjutnya, kita akan bahas perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan pertama terlihat pada materi genetik atau DNA-nya. Jika kita amati, sel eukariotik itu DNA-nya berada di dalam struktur yang disebut nukleus atau inti. Sedangkan pada sel prokariotik, DNA-nya tersebar begitu saja di dalam sel, sehingga tidak ada nukleus yang membatasi daerah DNA dan non-DNA. Dan daerah di dalam sel prokariotik di mana DNA itu tersebar kita sebut sebagai nukleoid. Perbedaan selanjutnya terdapat pada bentuk DNA. Bentuk DNA sel eukariotik jika disusun dapat kita lihat kalau materi genetiknya tersusun atas helai-helai DNA. Sedangkan pada sel prokariotik hanya tersusun atas satu materi genetik yang bentuknya sirkular. Perbedaan selanjutnya yaitu antara sel prokariotik dan sel eukariotik ada pada isi dari sitoplasma. Jika kita amati pada sel prokariotik isi dari sitoplasma yang kemungkinan yaitu ribosom, sitosol, dan DNA, sedangkan pada sel eukariotik selain ribosom terdapat struktur-struktur tertentu yang disebut organel, yang setiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organisme aseluler. Apa sih organisme aseluler itu? Organisme aseluler adalah organisme yang tidak memiliki struktur sel dan organ sel, sehingga tidak bisa melangsungkan metabolisme atau reproduksi sendiri, melainkan dia membutuhkan inang agar tetap dapat bertahan hidup. Contoh dari organisme aseluler adalah virus. Virus dianggap sebagai peralihan antara benda abiotik dan biotik. Ciri-ciri virus yaitu memiliki tubuh yang sangat kecil berukuran sekitar 20-300 nanometer. Virus bersifat obligat parasit. Obligat berarti menempel pada makhluk hidup lain dan parasit berarti menyerap makanan dari inangnya. Struktur tubuh virus hanya tersusun atas selubung protein atau kapsid yang berfungsi sebagai proteksi dan pemberi bentuk tubuh virus. Yang kedua adalah selubung lipoprotein, yaitu senyawa antara lipid dan protein yang hanya dimiliki oleh beberapa jenis virus saja, seperti virus herpes, AIDS, dan influenza. Dan yang terakhir adalah asam nukleat yang berupa materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Virus juga dapat dikristalkan atau tidak lagi aktif jika berada di luar inangnya. Itulah sedikit pembahasan mengenai sel prokariotik, sel eukariotik, dan juga organisme aseluler. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baju bersih kena noda. Terima kasih dan sampai jumpa.